إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. Sungguh kana qaulal mu'minin, ucapan orang beriman idza du'u ila Allah, apabila diseru menuju Allah wa rasulih dan rasulnya. Yahkum bainahum, agar mereka diberikan keputusan antara mereka, yaqulu, maka mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Kami adalah kami. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang beruntung. Sami'na wa ata'na. Tapi sami'na wa ata'na ini orang munafik dianggap sebagai kebodohan. Dianggap sebagai kebodohan. Tidak kritis dan pembangkangan orang munafik ketika dinasihat. Sebaliknya orang munafik dirinya setiap kali dinasihati maka kerjanya adalah kritis. Dan walaupun kita paham bahwa setiap orang pasti kritis kepada sesuatu yang tidak dipercayai. Orang munafik kritis, kita pun orang muslim kritis kepada akhirat dan penyimpangan. Ya, jadi dasar kritis itu adalah apa? Ya, ketidaksetujuan, ketidakpercayaan. Makanya ya, orang-orang munafik menolak seperti itu berikan sebagai imannya sahabat. Mereka beranggapan bahwa imannya para sahabat seperti imannya orang yang bodoh, iman yang tidak menggunakan logika. Ya. Seperti imannya orang mulia, iman yang tidak logika. Sifat dalam ayat ini mengandung arti bodoh, memaafkan serta sedikit memiliki pengetahuan tentang hal yang mendatangkan manfaat dan keluar. Dan begitulah pandangan orang munafik terhadap imannya para sahabat. Jadi alhamdulillah dari mereka keimanan itu ya itu adalah kebodohan. Ya, makanya surah Nur Allah jelaskan sikap mereka itu wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, sama tadi itu dunia. Apabila mereka dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah mengadili memberikan keputusan di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, lalu kelompok dari mereka itu tidak mau mereka diberikan keputusan aturan berdasarkan pada aturan Allah dan Rasulnya. Tidak mau, karena mereka kritis, tidak memandangkan itu sebagai sebuah solusi. Ya, tetapi memandangnya hanya sekedar sebagai apa itu? Ya, lalu kapan orang munafik ini akan sadar? Kapan mereka akan menyadari kesalahan itu? Dan Allah katakan, mereka itulah yang sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh. Walaupun yang namun, tapi mereka tidak tahu. Nah, lalu kapan akan sadar? Dikatakan dan orang munafik nanti muncul ketika mereka dicipta neraka. Allah katakan di surah Al-Ahzab, "Yauma tuqallabu wujuhum fin-nari yaqulun." Yauma tuqallabu wujuhum, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaqulun, mereka akan menyatakan naudzubillah, ya. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Seandainya dulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kemudian melihat siksaan di neraka, baru mereka kemudian ya, alhamdulillah. Dan kita tahu bahwa agama ini adalah kesadaran. Ya, kesadaran sendiri yang lahir dalam jiwa
akibat munculnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari situ kemudian namanya apa? Keimanan. Nah, sekarang ayat 14. Ya, tapi mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin di antara jemaah tidak ada pertanyaan atau ada. Ya, silakan. Silakan, saya kasih keluar. Silakan, bawa saya bawa ada yang di sini. Jadi, makanya dalam bermasyarakat, ya baru satu kelompok saja menghadapi orang kafir saja, kita harus kelimpungan. Kelimpungan. Ya, yang jelas-jelas berbeda ideologi. Ya, ditambah lagi berhadapan dengan kelompok yang secara ideologi sama, tapi gaduh secara internal. Gaduh secara internal. Jadi akhirnya eksistensi itu. Ya, sekarang mungkin kalau ada yang ideologi, ya, mohon maaf mungkin nggak lama juga saat itu kita buat di sini. Ya, silakan. Ya. Jadi orang munafik. Ya. 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 Kan hari ini. Ya. Tapi kok benci semua yang berbau-bau Islam itu termasuk orang munafik. Kamu gitu ya. Ya, jadi ya bisa disebut seperti itu. Ya, karena apa? Karena ya, sejatinya mereka Islam, ya, secara identitas. Tapi karena terbawa oleh ideologi ada Marxis misalnya, ya, Marxisme, ada juga ideologi nasionalisme, ya. Ada apa namanya itu macam-macam gitu, nasional, kemudian masuk ke negeri-negeri Muslim. Makanya saya bertanya, Pak, seorang Muslim lalu yang Marxis itu apa statusnya? Dia ahli maksiat ataupun sudah daftar itu kafir gitu? Itu agak berat Pak untuk menghukuminya. Paling ternyatakan masih masuk kategori Muslim tapi pasif. Muslim tapi pasif. Muslim tapi pasif. Artinya pasif nanti dia ada di mana? Diserahkan ke Allah pun. Kalau Allah mau dia ampuni, kalau Allah mau Allah akan menyiksa. Ya, ini pertanyaan dari dia. Jadi orang ini identitasnya dia yang paling dekat kemana? Apakah ke Islam atau ke nasionalisme, Marxisme, lagi itu Marxisme, ya, apalagi ideologi yang ada di Indonesia ini kita ini, ya, sekularisme, ya, termasuk mendahulukan apa istilahnya itu, hasil apa, dan apa, harga mati gitu, ya. NKRI harga mati ya gitu ya, ya boleh NKRI harga mati, ya tapi Islam pun nggak harga mati, sama kayak gitu, gitu ya, NKRI harga mati misalnya. Ya kenapa? Kalau ya versi Islam dia kan negara kayak gitu, ya kan kita udah dengan mampu tidak pun namanya siapa yang mati membela harta ini harta itu, ya harta belum negara. Bahwa syariat itu sah. Bagaimana dengan orang yang membela negaranya? Tapi dalam Islam, ya kita tidak hanya sekedar nasionalisme mencari harga mati, tapi ada yang lebih biasa, yaitu
Islam harga ya mati juga. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau NKRI dalam tanda kutip nasionalis harga mati yang Islamnya nggak disebutkan, nah itu ya masalahnya. Gitu ya. Jadi NKRI harga mati sepakat. Tapi bedanya kita mempertimbangkan Islam, ya, ya, dan bagi kita, ya, dari Rasulullah SAW yang begitu itu, ya, sebetulnya yang dipertahankan itu nasionalisme atau keislaman. Coba lihat, ya, mau bilangin bangsa Indonesia apa? Enggak. Dan perkataan nanti terusir dari bangsanya sendiri, negerinya sendiri, ya kan? Nanti setelah itu hukumnya masuk. Ya. Ya, kalau harga mati, nggak mungkin dia tinggalkan negaranya hanya demi Islam. Nggak ada konsep hijrah kalau kita mau perkatakan itu. Nggak ada konsep hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan apa itu? Negeri jadi untuk perkatakan agama. Ini kalau ini dipertentangkan antara kadruk misalnya dengan nasionalisme, dipertentangkan antara lagi itu. Ya, dengan nasionalisme Islam itu kan harga mati kayak gitu. Ya, kalau itu jalan tangan itu itu kita pandang berarti jadi kemudian itu ya kan yang berharap ternyata pada ini ke bulan kita. Ya, sehingga cara pandang tentang nasionalisme jadi berbeda. Ya, dan orang Muslim adalah orang yang paling yang mempertahankan semua apa yang dimilikinya. Yang itu kan nanti. Ya. Baik, kita lanjutin. Ya, Mama hari ini tidak bisa lama ya. Itu suara. Ayat 14 wajib keyakinan memukau doakannya. Ya, apabila mereka orang beriman, kau doakannya. Kami ya, beriman. Waktu kalau yang saya pilih, tapi manakala kemudian mereka berkumpul, kata kalau di sini itu kawan, berkawan, berkumpul bersama, ya kan, bahwa ketika kalau kan, ya walaupun halwat versi bahasa Indonesia yang didengar itu berbuat dengan lawan jenis, misalnya, gitu ya, atau berkawan itu kalau di pelajaran surah Al-Baqarah, kalau itu di buah hirok gitu ya, itu adalah halwat yang mungkin sering didengar itu. Nah ini kalau mereka kemudian ngumpul di syaitan, saya tahu mereka, ini harus dikasih dari kalau innalahu tunggu kami bersama saya. Innalahu mustahil. Ya kemarin itu tadi hanya sekedar molok-molok bahwa kami bersama kalian itu. Kemudian yang disebut berwajib. Ya itu wajib. Ya di sini ngomong ya sama atau ngomong sama tapi ya hakikat yang sebenarnya hanya yang musuh gitu. Hakikat sebenarnya musuh dia hanya di sini di pihak kanan ya karena apa itu ya sekedar manipulasi ya bahwa saya Muhammad tidak di sini di suara suaranya dan insya Allah kita apa ya kita lanjutkan dengan tujuan orang lain ya. Jadi mohon ya kita sampai di sini hanya kemudian dan mohon maaf ya belum mampu seperti biasanya mohon doanya dan disehatkan kembali ya bisa beri ya kita tutup ya berdoa kembali berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.